Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musikatri Anissa Lubis, NPM 2108260059. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mind map dengan judul Part of Organs and Some Structure of Cranial Nerves. Untuk definisinya, syaraf kranial terdiri dari 12 pasang syaraf yang keluar langsung dari otak, yaitu dari cerebrum dan batang otak. Fungsinya itu menghubungkan otak dengan kepala, leher, dan sebagian organ toraks abdomen. Untuk asal dan jalur dari masing-masing syaraf, yaitu yang pertama, cranial nerve 1 itu dimulai dari olfactory bulb, kemudian ke lamina cribrosa, dan kemudian mengarah ke cortex olfactorius. Sedangkan yang kedua dia dimulai dari retina ke canalis opticus, kemudian chiasma opticus, dan berakhir di lobus occipital. Untuk yang ketiga dimulai dari midbrain ke arah sinus cavernosus, kemudian berlanjut ke fissura orbitalis superior dan berakhir di otot bola mata. Kemudian yang keempat dimulai dari midbrain dorsal, kemudian ke fissura orbitalis superior, kemudian ke otot obliquus superior. Kemudian saraf kranial kelima dimulai dari pons, kemudian keluar melalui fissura orbitalis superior, foramen rotundum, dan foramen ovale. Untuk saraf kranial keenam dimulai dari pons, kemudian ke sinus cavernosus, lalu ke fissura orbitalis superior, dan berakhir di otot rectus lateralis. Saraf kranial ketujuh dimulai dari pons ke meatus acousticus internus, lalu ke canalis facialis, lalu ke foramen stylomastoideum, dan lalu berakhir di wajah dan kelenjar. Lalu yang kedelapan dimulai dari organ koklea atau vestibular menuju meatus acousticus internus dan berakhir di batang otak. Kemudian saraf kranial ke-9 dimulai dari medula ke foramen jugular, kemudian berakhir di faring, lidah posterior, dan parotis. Kemudian yang ke-10 dimulai dari medula ke arah foramen jugular, kemudian ke leher, toraks, lalu ke abdomen. Saraf kranial ke-11 dimulai dari medula, kemudian ke foramen jugular, dan kemudian ke musculus trapezius. Dan yang terakhir, saraf kranial ke-12 dimulai dari medula, kemudian ke canalis hipoglossi dan otot lidah. Untuk klasifikasinya terdapat yang pertama ada sensori khusus, yaitu cranial nerve 1 untuk bau dan penglihatan pada cranial nerve 2, dan pendengaran juga keseimbangan pada saraf kranial ke-8. Untuk rasa atau pengecapan itu ada di saraf kranial ke-7, 9, dan 10. Ada juga saraf motorik untuk mengatur gerakan mata, wajah, faring, dan lidah. Dan ada saraf otonom atau parasimpatis, yaitu gunanya mensekresi air mata, saliva, denyut jantung, pernapasan, dan pencernaan, seperti pada cranial nerves nomor 3, 7, 9, dan 10. Kemudian part of organ dimulai dari hidung, itu diatur oleh cranial nerve nomor 1. Kemudian mata pada retina dan otot bola mata diatur oleh saraf kranial nomor 2, 3, 4, dan 6. Kemudian untuk wajah dan mulut seperti otot, gigi, dan lidah itu diatur oleh cranial nerves nomor 5, 7, 9, dan 12. Untuk telinga seperti koklea dan vestibular itu diatur oleh saraf kranial nomor 8. Kemudian leher dan bahu diatur oleh saraf kranial nomor 11. Kemudian organ-organ visceral diatur oleh saraf kranial nomor 10. Dan yang terakhir, contoh-contoh untuk relevansi klinis jika terjadi gangguan di syaraf tersebut, seperti di saraf kranial nomor 1, kalau ada gangguan dia bisa terjadi anosmia, yaitu hilang penciuman. Contohnya itu pada pasien pasca COVID. Lalu contoh berikutnya seperti gangguan di saraf nomor 7 bisa menyebabkan Bell's palsy. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.